Shalom, bertemu lagi ya di renungan hari ini. Puji Tuhan, satu hari lagi Tuhan anugerahkan kepada kita hari yang baru, berkat yang baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada. Satu hari ini kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa merenungkan apa yang telah kita lakukan hari kemarin, hari-hari yang telah lalu. Apakah yang kita lakukan selama ini mencerminkan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus atau tidak? Mari kita renungkan. Satu hari ini kesempatan kita. Karena kita tahu hari ini juga banyak orang yang harus meninggalkan keluarganya dan tidak akan pernah berjumpa lagi. Orang tua yang harus meninggalkan anak-anaknya di dunia. Anak-anak yang tidak bisa menikmati masa remaja dan masa dewasa karena harus meninggalkan dunia. Kekasih hati yang harus meninggalkan suami atau istrinya, meninggalkan pasangannya di dunia. Mereka sudah selesai selama di dunia ini, tapi kita tidak tahu apakah mereka saat terakhir di dunia sudah melakukan kehendak Tuhan. Dan kita, para manusia yang saat ini masih ada di dunia, ini kesempatan kita untuk berbalik kepada Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan kita selama hidup di dunia dengan melakukan tindakan yang seenaknya saja menurut keinginan dunia atau keinginan manusia yang cenderung merugikan orang lain, yang cenderung menyusahkan orang lain. Sampai Tuhan mengeluarkan hukum Allah, hukum Musa. Karena manusia cenderungnya mau enaknya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari, selama masih ada kesempatan kita di dunia ini, inilah kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hari ini adalah anugerah. Mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apabila selama ini atau hari-hari kemarin kita telah menjadi batu sandungan bagi manusia, bahkan bagi Tuhan ya, bagi kehendak Tuhan, kesempatan kita untuk bertobat. Amin ya. Tuhan sampai mengeluarkan hukum Musa karena manusia cenderung seperti itu. Amin ya. Kiranya di hidup kita yang sekali ini kita bisa melakukan apa saja yang mendekatkan kita ke hadirat Tuhan. Jangan lakukan hal yang sia-sia. Karena Salomo saja berkata ya, Salomo adalah orang yang terkaya menurut Tuhan ini ya Alkitab. Tapi Salomo berkata semuanya sia-sia. Karena Salomo sudah mengalami itu. Nah, di hidup kita yang sekali ini, jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia. Pergunakan semua talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Kiranya kita bisa saling mengingatkan, saling mendukung, saling mensupport untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, untuk selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi
cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Jadi di sini Paulus menceritakan apa yang ia alami. Paulus mengatakan, karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Allah telah menjanjikan bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan karena pengharapan ini ya, dimana kita tahu mereka berdoa setiap harinya. Nah, dan karena pengharapan ini, Paulus mengatakan ia ditangkap. Dan Tuhan di sini mengatakan juga, "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti." Ini firman yang disampaikan Roh Kudus ya kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain." Jadi ini pelajaran bagi orang Kristen. Jangan sampai Roh Kudus mengatakan telinga kita menebal, hati kita menebal, telinganya berat mendengar, sampai Allah mengatakan, "Sampaikanlah kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya." Dan dikatakan di ayat 27, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi Tuhan itu mau saat itu bangsa Israel itu mendengar dan berbalik kepada Tuhan dan menyembuhkan bangsa Israel. Tapi Tuhan mengatakan telinga mereka menebal. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Kenapa? Tidak ada Roh Kudus. Hanya ada keinginan manusia. Sampai Allah meminta kepada Tuhan Yesus ya,
lewat para murid dan para rasul untuk menyampaikan kepada bangsa lain. Jangan sampai itu juga terjadi pada kita. Karena apa? Telinga kita menebal, hati kita bebal. Itu ada di sini. Amin ya. Kita saling mendukung, saling menguatkan agar apa yang menjadi sejarah ini tidak diulangi oleh umat Tuhan di masa sekarang dan di masa depan. Amin ya. Makanya kita sering-sering untuk membaca dan merenungkan agar kita tidak menjadi orang bebal dan tebal telinga, sehingga tidak balik kepada Allah, di mana Allah itu dikatakan akan menyembuhkan, sampai Allah meminta para rasul dan para murid untuk menyampaikan kepada bangsa lain. Amin ya. Kita saling mendukung, saling mensupport agar sejarah ini tidak terulang. Amin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Siapapun yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan kami semua. Siapa yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, Tuhan, Kau berkati kami, Tuhan, dengan usaha dan pekerjaan yang daripadamu. Dan siapapun yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semua pasangan hidup yang takut akan Kau, yang cinta Kau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan siapapun yang punya masalah, Tuhan, Kau berikan terobosan, mujizat, hujan berkat yang benar-benar daripadamu. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.